UGM kan sudah bilang asli, terus kemudian kepolisian udah bilang asli. Sebetulnya itu yang paling kuat tuh UGM, karena dia yang mengeluarkan ijazahnya. Jadi menurut saya sih saat ini atau dari awal ya Pak Jokowi tahu bahwa tentang keaslian ijazah itu bukan dia yang bertanggung jawab, tapi UGM. Nah UGM tuh udah berkali-kali bilang bahwa ijazah Jokowi asli dan dia kuliah. Jadi sebetulnya itu sudah ultimate tuh. Misalnya kayak saya di Unpad, saya di UI, saya di BINUS. Itu kan begitu lulus, yang ngeluarin ijazahnya kan universitas-universitas itu. Pada saat dikeluarkan oleh universitas itu, kan kita percaya bahwa itu kan asli kan. Saya bukan ahli dokumen ya, jadi sebetulnya harus mengklarifikasi sama UGM. Nah dalam hal ini UGM mau kepala jadi kaki jadi kepala, karena dia sudah pernah bilang asli, dia nggak bisa ganti itu. Jadi dia akan asli terus. Jadi sekarang tuh situasinya sebetulnya tinggal urusan hukumnya aja. Tapi kalau tentang ijazahnya, menurut saya sih ya udah di stated sama UGM kan kalau ini asli gitu. Terus yang mau kita cari apa lagi gitu? Apakah kemudian kita mesti oprak-oprak terus kan, atau juga nih. Makanya tujuan dari teman-teman ya itu hak ya, Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan teman-teman respon, silakan aja untuk mempertanyakan itu gitu. Tapi harus sekarang nih saat ini mesti dikasih tahu tuh tujuannya dia apa gitu ya. Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi yang asli atau gimana. Jadi walaupun misalnya dikejar, oh ini Pak Jokowinya kadang bilang A, kadang bilang B gitu ya. Ya Pak Jokowi memang dari dulu kan seringnya begitu gitu, A, B, A, B. Tapi kalau tentang ijazah, lagi-lagi yang mesti dilihat adalah yang mengeluarkan. Nah UGM-nya udah bilang asli kok. Ya menurut saya sih cari siapa lagi yang lebih tahu dari UGM tentang keaslian ijazah itu. Tukang fotokopinya atau gimana kan? Enggak kan? Jadi ini adalah konsekuensinya justru sekarang ada di UGM. Jadi kalau kemudian sampai misalnya ternyata ijazahnya palsu, terus UGM-nya juga mesti gimana? UGM-nya membubarkan diri atau dibubarkan gitu karena mengeluarkan ijazah palsu misalnya kan? Enggak ya, dia sudah stated asli berkali-kali. Polisi juga kemarin bilang, tapi menurut saya sih polisi mohon maaf ya, level hak menyatakan itu asli atau tidak itu lebih tinggi UGM yang mengeluarkan ijazahnya. Jadi kalau menurut saya sih sebaiknya disudahi aja. Saya pernah polling juga di X, kalau sampai ijazah Pak Jokowi ini ternyata palsu ya pasti kita ditertawakan dunia sih. Tapi bukan karena itu juga saya meyakini bahwa UGM berkata benar, karena menurut saya memang yang harus bertanggung jawab tuh yang ngeluarin ijazahnya. Nah kita kan misalnya pernah jadi mahasiswa kan gitu kan, kalau mahasiswa kan begitu di wisuda dikasih ijazah ya kita terima kan, nggak terus kita dapat ijazah pindahin gitu, asli nggak nih Pak? Nggak gitu, tapi kita percaya kan kalau itu asli gitu. Nah menurut saya sih gini, sekarang setelah UGM menyatakan asli, polisi menyatakan asli, harusnya levelnya itu mediasi aja. Saya bukan orang hukum ya, tapi menurut saya akan lebih pas kalau masuknya di mediasi. Tapi memang saya memahami juga kalau Pak Jokowi berkali-kali mengatakan saya terhina sehina-hinanya gitu ya, saya sedih sekali gitu. Tapi ya sebagai orang politik, ini juga panggung politiknya Pak Jokowi yang disediakan oleh Rasulullah. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Dr. Tifa mengaku bahwa anaknya bahkan keluarganya sampai mendapatkan teror dari masyarakat nih gara-gara Pak Jokowi nih, parah nih Pak Jokowi nih. Keluarga saya, anak-anak saya mengalami teror. Jujur ya, sebenarnya gue nggak tahu ya anak-anaknya Dr. Tifa siapa aja, keluarganya Dr. Tifa itu seperti apa dan siapa gitu, gue nggak tahu. Bahkan gue sampai detik ini aja masih bertanya-tanya sebenarnya Dr. Tifa itu dokter beneran, dokter-dokteran, atau dia dicap sama masyarakat sebagai dokter, atau beliau ini dokter apa? Kan gara-gara Dr. Tifa ngomong kayak gitu, gue jadi penasaran anak sama keluarganya tuh siapa aja. Akhirnya gue searching. Lagi pula kalau dipikir-pikir, ini Dr. Tifa nih lucu ya. Dia duluan yang ngubek-ngubek keluarganya Pak Jokowi gitu. Sekarang giliran keluarganya diubek-ubek sama masyarakat, dianya ngerasa terzolimi, ngerasa tersakiti, ngerasa nggak terima. Jelas apa yang dilakukan oleh Joko Widodo ini menyalahgunakan kekuasaan de facto yang masih dimiliki. Ini
gue bingung kenapa dia jadi nyalain Pak Jokowi, dibilang Pak Jokowi masih menggunakan kekuasaan. Sekarang gini ya, Pak Jokowi itu 2 periode 10 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya otomatis beliau itu punya massa gitu, punya masyarakat, bahkan punya kebaikan dan hati tersendiri di hati para pendukungnya gitu. Jadi bukan Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, ya emang masyarakat aja masih banyak yang dukung Pak Jokowi. Lu aja yang ribet, Dokter Tipa. Ngapain lu nyalain Pak Jokowi? Lu sendiri yang cari perkara. Ini kalau udah begini nih, ujung-ujungnya udah nggak usah minta tolong rakyat. Rakyat yang mana? Sebagai seorang muslim, saya juga berpegang teguh pada firman Allah bahwa kita bukan hanya sekedar bisa, tapi kita punya wajib, punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan penuh keberanian. Udah mulai-mulai bawa agama nih, mulai-mulai bawa muslimah-muslimahan nih. Ngomongin kewajiban menegakkan keadilan dan kebenaran dengan penuh keberanian, ya udah lu adepin deh tuh, Lu adepin deh. Teriak-teriak ngomongin keadilan, ada. Terus gimana keadilan untuk Bapak Jokowi yang selama ini Anda injak-injak? Keadilannya di mana? Dokter Tipa baru akhir-akhir ini aja muncul, baru akhir-akhir ini aja dapet teror, akhir-akhir ini dihujat, digoreng jadi bulan-bulanan netizen. Gimana Pak Jokowi 10 tahun? Gue yakin Pak Jokowi sakit hatinya lebih besar daripada si Dokter Tipa ini, tapi Pak Jokowi diem. Baru belakangan ini tuh ya, Pak Jokowi ngambil tindakan gitu. Baru kali ini, selama ini dia diam. Sekarang Dokter Tipa teriak-teriak, anak saya tidak salah apa-apa, dapet teror, bla 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 bla. Lah itu yang selama ini dirasakan sama anak-anak Pak Jokowi, dokter. Saya setuju Dokter Tipa kalau kita harus menegakkan kebenaran dengan keberanian, setuju. Tapi dengan cara yang benar, Bu. Bukan dengan cara memfitnah, menebar kebencian. Bukan dengan cara memaki dan menginjak-injak harga diri seseorang. Ini dia Dokter Tipa, dokternya dari mana sih? Kuliahnya di mana sih? Kata gua kok nggak mencerminkan seperti seorang dokter gitu. Tidak berwibawa seperti seharusnya seorang dokter gitu. Gua tahu ya kalau Dokter Tipa itu pendukung kubu sebelah gitu, pendukung Abah gitu. Cuma maksud gua kayak, kok sampai separah ini gitu loh, sampai perang dunia ketiga aja membutuhkan si Abah gitu. Orang Anies sejati itu, lah. Kan dari kata-katanya bisa dilihat, Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB. Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI itu. Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Begitu. Perang dunia ketiga butuh dia. Buat apaan? Perang dunia ketiga butuh dia buat apaan? Buat jadi apaan? Biar ngapain? Dapat Nobel perdamaian. Perdamaian apa? Perdamaian yang mana? Orang yang buat kita gak damai, orang-orang macam kayak lu. Pendukungnya aja modelan kayak lu, gimana mau damai? Mungkin ya Abah atau Pak Aniesnya iya bikin damai, orang yang kayak lu, pendukung yang kayak lu yang bikin kagak damai. Jadi presiden untuk Mas Anies terlalu kecil, menurut dia akan menjadi PBB ya, perdamaian dunia gitu. Sekarang gue mau nanya, dia jadi apa sekarang? Sekarang jadi apa? Gue serius nanya, sekarang dia jadi apa? Ngebela, mendukung, jadi followers, nggak apa-apa. Tapi kalau ngebelainnya udah modelan begini nih, kata gue nih udah di luar ekspedisi, udah di luar nalar. Ini Dokter Tipa ini yang ngebelainnya ya, kayak orang lagi jatuh cinta. Bahkan orang lagi jatuh cinta monyet zaman SD, zaman SMP tuh lewatnya sama Dokter Tipa nih, kebucinannya lewat. Emang kalau ngasih tau orang lagi bucin tuh susah, kagak masuk kuping kanan, keluar kanan, nggak sempet nyangkut di tengah. Dia ini dokter, beneran dokter. Dokter itu kan tugasnya kan bikin pasien jadi sehat gitu ya. Permasalahannya kalau dia juga jadi pasien tuh gimana? Dokter disuruh menyehatkan pasien, lah dia pasiennya? Biar aja deh, kata gue biar aja. Wes angel cah iki, wes angel wong sito iki. Udah susah. Bahkan gue sampai lupa kalau orang yang disanjung-sanjung sama Dokter Tipa itu Imam Mahdi. Kata gue ini Dokter Tipa kalau dibawa ke Pak Purnomo juga kagak bisa nolong dia. Perang dunia ketiga membutuhkan dia tuh buat apa gitu? Buat jadi avatar gitu, mengendalikan air, api, tanah, udara. Apa bagaimana sih? Kagak paham gue.